Assalamualaikum. Oke, baik. Silakan. Before our academic studies, let's supplicate together. Supplication begin. Bismillah. Supplication then. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya ya, Bapak akan coba absen dulu ya. Semuanya. Oke. Salsabila nami Saidah. Oke, Sabrina Asila. Oke. Luigi Alonso. Enggak masuk. Oke, sakit atau sakit? Oke, baik. Sotya Arsawidi Tomo. Oke. Hilda. Izin. Oke. Nahiza. Oke, Naura. Salwa. Oke, Siti Hanun. Izin. Syahira. Wina. Oke, baik. Arlianda Disen hadir. Bakti izin. Fairuz Kistan hadir. Muhammad Ahya. Muhammad Arham. Oke, baik. Oke ya, yang nggak masuk berapa orang? 3 ya. Oke, yang sakit kita doakan semoga diberikan kesehatan. Oke ya. Baik, sebelum kita mulai ya, silakan kita cek dulu 5R-nya. Apa itu 5R? Ringkas. Oke, baik. Coba dilihat di meja kalian masih ada sampah atau tidak. Dicek dulu. Kalau ada dibersihkan ya. Sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Oke, kalau sudah bersih ya. Sebelumnya kita mulai, silakan kita berdiri dahulu ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Oke, silakan berdiri. Oke, kita nyanyi lagu Halo Halo Bandung sama-sama ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, ibu kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, baik. Silakan duduk. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur ya kita panjatkan kepada Allah taala, kita masih dikasih nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ya, saya akan kasih motivasi dulu ya tentang apa? Manjada wajada. Artinya apa? Betul. Jadi manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi saya harap kalian bisa sungguh-sungguh dalam belajar pada pagi hari ini sehingga ilmu yang kita dapatkan bisa
Amin ya robbal alamin. Baik. Ya, pagi hari ini kita akan belajar, ya, tujuan kita apa? Kita akan belajar tentang kelangkaan. Baik, jadi sebelum belajar Ustaz ingin tahu dulu, ya, yang boleh tahu, yang tahu angkat tangan ya, silakan. Siapa yang tahu apa itu kelangkaan? Ya, apa? Silakan. Oh ya, berdiri. Oh ya. Ya, berdiri. Oke. Apa oh ya? Kelangkaan adalah ketika komoditi itu kurang dari yang dibutuhkan oleh umat manusia. Komoditi kurang dibutuhkan oleh umat manusia. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Selain Oya, ada lagi yang mau berpendapat? Kelangkaan itu apa sih menurut kalian? Silakan. Ayo. Ya. Iza, silakan. Nggak tahu, ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, nggak apa. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Oya, ya, kelangkaan itu ketika kebutuhan, ya, komoditi ini sedikit, ya. Ya, jadi barang yang dibutuhkan terbatas sedangkan yang kebutuhannya tidak terbatas. Oke, baik. Nah, itu anak-anak sekalian akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, tentang kelangkaan. Oke, sebelum masuk ke materi, ya. Oke, ini ada video, ya, yang akan kita simak sama-sama. Oke, disimak ya videonya ya.
rupiah per kilo. Maka apa aja sih penyebab dari produksi beras di Indonesia semakin turun? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat, ya, secara data gitu ya, Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan harga beras menjadi penyebab utama inflasi di bulan Oktober 2023. Beras mencatat komoditas beras menjadi penyumbang inflasi paling besar bulan berturut-turut dari Agustus hingga Oktober. Kalau kita lihat di Oktober, ini beras mengalami inflasi berapa? Inflasi beras mencapai 1,72%. 1,72%. Ini kalau kita lihat kenaikan harga itu cuma 0,06% dari total inflasi yang terjadi pada Oktober 2023, yakni di 0,17%. Secara kumulatif, beras juga memegang andil inflasi terbesar setahun 2023, yakni sebanyak 4,49%. Hal ini juga menjadi concern pemerintah begitu ya, karena harga beras di RI belakangan ini melambung tinggi. Jadi kalau menurut Presiden Joko Widodo, harga beras naik imbas dari beberapa negara yang melakukan penghentian ekspornya. Selain itu juga harga beras juga naik karena produksi padi yang sangat menurun imbas fenomena El Nino. Kalau kita lihat menurut catatan Pak Jokowi juga super El Nino yang melanda ini membuat harga beras semakin meningkat. Dari catatannya sejak awal tahun 2023 harga beras sudah naik melonjak 19,8% di sepanjang 2023 ya. Sudah naik 19,8%. Kalau kita lihat sedangkan bulan ini juga sudah naik sekitar 2%. Jadi Presiden pun agar Pemda waspada dan tidak menganggap situasi saat ini normal. Selain itu dia juga minta agar segera melakukan intervensi jika inflasi di daerah melonjak dengan anggaran tak terduga pada APBD. Ya, jadi intervensi yang dilakukan bisa berupa misalnya biaya transportasi dan pemerintah daerah. Untuk diketahui, pemirsa, pemberian bantuan beras oleh pemerintah adalah 10 kg bantuan dilakukan untuk meredam dampak cuaca El Nino jadi penurunan produksi beras di sejumlah daerah. Beras tersebut berasal dari stok cadangan pemerintah yang ada di Maluku. Ya, nah itu kalau kita lihat pemerintah pusat tentunya gitu ya, juga telah menyiapkan skema pemberian bantuan sungai El Nino kepada masyarakat sebesar Rp200 yang diberikan di 2 bulan ya, November dan juga Desember 2023 ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena juga nggak mau ekspor beras, mereka lebih memilih untuk mengamankan pasokannya sendiri. Juga ada fenomena baru muncul terkait peralihan panganan pokok orang Eropa dari gandum. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, Direktur Bisnis Perumbulan Febi Novita ini mengungkapkan ada fenomena baru yang muncul di masyarakat Eropa. Menurutnya mulai ada peralihan makanan pokok warga Eropa dari gandum menjadi nasi. Hal itu katanya sudah berlangsung lama dari bulan-bulan sebabkan adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini terlihat dari meningkatnya kebutuhan beras dunia. PBB pun menyebut stok beras global akhir tahun 2023 sebesar 171 juta ton. Ya, ini kalau kita lihat atau 1,4 juta ton di atas perkiraan sebelumnya yang sebesar 169 juta ton. Meski demikian, angka tersebut 2 juta ton di bawah tahun lalu. Sebelumnya stok beras global pada akhir tahun 2023 diprediksi menurun karena konsumsi di beberapa negara yang mengalami kenaikan, ditambah negara seperti India yang juga mengatasi lingkungan beras ke negara lain. Salah satu negara yang terpengaruh adalah Kanada, di mana para ahli mengatakan larangan mendorong beberapa warga untuk mulai melakukan panic buying. Ini dapat meningkatkan harga beras barang yang tidak terkena larangan tersebut. Ya, itu tadi pemirsa, kalau kita lihat tentu kita berharap agar super El Nino segera selesai agar ke depan tentunya harga beras akan kembali stabil dan mulai. Oke, baik. Kita beri plus ya. Oke. Nah, anak sekalian, barusan kita menyaksikan video tentang apa? Kelangkaan beras yang terjadi kurang lebih 1 atau 2 bulan yang lalu ya. Nah, setelah tadi kalian menyimak video, nah ini ada
LKPD ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Nanti silakan dianalisa ya dari video tersebut. Bisa pahami? Oke, baik. Kelompok 1, 2, 3. Oke, baik ya. Jadi ya diperhatikan di sana ya, kita pertama akan berdiskusi dulu ya. Silakan kita diskusi sesuai dengan LKPD yang disediakan, kemudian dikerjakan, dijawab. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Ya, silakan tunjuk juru bicaranya per kelompok untuk bisa presentasi. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, silakan boleh dikerjakan ya. 15 menit cukup ya? Insyaallah. Oke, baik. Oke. Ada kesulitan Didi? Namanya kurang, tambahin 1 saja. Gimana? Kalau bisa lebih dari 1, minimal 2 gitu. Ya. Gimana? Oke, sip. Ada pertanyaan? Nggak ada. Gimana? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ini kurang sehat. Nih nanti. Ya. Sambil diskusikan ya. Ini ada materi PowerPoint yang bisa disimak ya. Oke, nomor 1 sudah itu. Sudah jawab rumusan masalahnya? Oke, baik. Kita lanjut yang kedua ya. Di sana ada tentang ekonomi modern dan klasik. Oke, boleh dilihat di sini ya, anak-anak sekalian. Oke. Ini siapa ini? Siapa Al-Makriji? Ya, ilmuwan ekonomi muslim ya. Nah, ini. Beliau ini seorang penemu ya, studi tentang uang dan inflasi gitu ya. Oke. Nah, nih tujuan kita hari ini ya. Pertama, mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, kedua, mengklasifikasikan kebutuhan manusia dan alat pemenuh kebutuhan manusia. Yang ketiga, menghitung biaya peluang. Yang keempat, mengidentifikasi masalah klasik dan modern. Oke. Oke, dari masalah video tadi sudah tahuan ya, rumusan masalahnya sudah tahu? Sudah. Nah, sekarang kita akan bahas ini. Apa itu ekonomi sendiri? Ya. Menurut Arham apa ekonomi? Oke, kegiatan sehari-hari mencukupi kebutuhan. Betul? Betul. Oke. Menurut Salwa, ekonomi apa? Ekonomi. Ilmu pelajari tentang
Betul, cara memenuhi kebutuhan. Oke, tepuk tangan semua ya. Oke, jawabannya benar semua. Oke, nah yang benar ada hadiah nih. Yang benar ada hadiah ya. Oke, silakan Arham. Tadi Oya jawab ya. Oke, oke ya. Oke, baik. Ya itu benar ya, ekonomi ilmu mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan hidup. Oke, baik ya. Oke, nah sekarang ada masalah ekonomi ya. Masalahnya apa? Kita lihat ya, ini. Tadi sebutkan oleh Sotya di awal, kebutuhan manusia tidak terbatas. Banyak, betul nggak? Banyak. Sedangkan alatnya pemuas kebutuhannya sedikit. Contohnya apa? Beras. Tadi beras. Ya, beras dibutuhkan oleh seluruh manusia, betul nggak? Tapi produksi beras terbatas. Itu beras satu. Contohnya apa lagi? Cabai ya, betul. Sekarang harga cabai naik nggak? Berapa sekarang? Ya, berita terbaru kemarin 250.000 1 kilo, bayangkan. Ya, 250.000 per kilo di berita terbaru kemarin. Mahal nggak? Mahal banget ya. Iya, dulu sebelum-sebelumnya itu paling mahal hanya 50.000 sekilo. Sekarang harganya hampir sama dengan harga emas ya, hampir sama. Nah, ini kenapa? Masalah masalah bukan? Masalah itu ya. Nah, sedangkan kelangkaan sendiri apa? Kondisi di mana kebutuhan manusia sulit untuk dipenuhi ya. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Kan kita kebutuhan nggak terbatas banyak ya. Sedangkan alatnya pemuas kebutuhannya sedikit. Bisa dipahami ya? Oke. Ini masalahnya ya. Apa penyebabnya? Ini ada banyak. Ya. Apa saja salah satu pakis? Ya, pertambahan penduduknya banyak. Ya, penduduk yang semakin banyak tentu menjadi permasalahan terjadinya kelangkaan. Oke. Naura, apalagi? Bencana alam, betul ya. Ketika terjadi bencana alam, misalkan banjir, tentu akan terjadi kelangkaan. Kenapa? Sawah yang biasa panen padi akan rusak, sehingga produksi berasnya sedikit. Oke, Didi, apalagi Di menurut kamu, Di? Perkembangan teknologi, betul. Semakin teknologi berkembang, semakin canggih, kebutuhan manusia juga semakin banyak. Apalagi sekarang dengan munculnya ya Android, handphone, internet, ya, kemudian pasar-pasar dulu tradisional, sekarang lebih ke e-market, ya, betul. Sekarang sudah tinggal klik, misalkan di sebuah situs ya penjualan online akan muncul tuh semua. Nah, sehingga kebutuhan meningkat, oke ya, oke. Skala prioritas. Nah, gimana untuk mata tersebut perlu ada skala prioritas. Apa itu skala prioritas, Nami? Ya? Ya. Daftar susunan kebutuhan manusia. Ya, disusun dari yang paling penting menjadi tidak penting. Ya, disusun. Oke ya. Nah, ini. Jadi kebutuhan itu ya bisa menjadi penyebab ya kenapa terjadi kelangkaan ya. Jadi oke, baik. Nah, ini jenis kebutuhan. Ya, jenis kebutuhan. Ya. Berdasarkan intensitas kita lihat ya. Oke. Jenis kebutuhan terbagi menjadi berapa? Bagi 4. Pertama berdasarkan apa? Intensitas. Apa itu intensitas? Penting, tidak pentingnya. Ya, yang kedua sifatnya. Ya, sifat terbagi 2 apa? Jasmani, rohani. Kemudian ketiga berdasarkan subjeknya. Apa itu? Individu atau kelompok. Yang keempat waktu. Ya, oke. Jangan tidur di. Oke, waktu itu apa? Sekarang atau nanti, itu ya. Oke. Nah, sekarang kan kita perlu ada alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut
ya ada 3. Apa saja? Pertama, cara memperolehnya. Gimana maksudnya, Andra? Ya, butuh pengorbanan. Dan kalau yang butuh pengorbanan contohnya apa? Air mineral, perlu beli kan? Kalau yang nggak perlu pengorbanan, matahari. Kenapa matahari? Oh ya, matahari gratis nggak? Gratis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menurut fungsinya. Oke, menurut fungsinya, ya. Sahira apa menurut fungsinya? Barang konsumsi. Oke, baik. Kemudian apa lagi? Barang produksi. Ya, tahu beda produksi sama konsumsi ya. Oke. Berikutnya menurut waktu. Ya, sila apa menurut waktu? Ya, barang material dan barang abstrak. Nyata, material nyata kelihatan, abstrak tidak kelihatan. Itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Kalau bisa silakan lanjut ke soal berikutnya. Ya, silakan bisa dijawab kan? Bisa belum? Ekonomi modern, ekonomi klasik belum ya? Oke. Ini kita masuk ekonomi klasik. Ya, menurut Saidah, ekonomi klasik itu apa, Saidah? Ya, masalah pokok ekonomi ada 3. Yang klasik 1 apa? Produksi. Yang kedua, distribusi. Ketiga, konsumsi. Nah, itulah masalah pokok ekonomi klasik. Produksi, distribusi, konsumsi. Produksi apa, Sotia? Produksi itu apa? Proses membuat, menghasilkan barang atau jasa. Kalau konsumsi, Didi? Menggunakan. Apa yang digunakan? Gunakan Produk barang dan jasa. Kalau distribusi, Pakis? Penyaluran apa? Barang dan jasa. Itu produksi, distribusi, konsumsi. Ini masalah ekonomi klasik. Nah, kalau modern juga ada 3, betul? Oke. Apa aja, Naiza? What? How? For whom? What itu apa? Apa maksudnya? Ya, oke. Barang itu apa yang akan diproduksi? Ya, betul. Kemudian kedua apa tadi? How itu apa? Bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut? Betul. Yang ketiga, for whom, artinya apa? Buat siapa? Nah, buat siapa ini 3 masalah ekonomi modern. Ya. Apa yang akan diproduksi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Yang ketiga, untuk siapa? Gitu ya. Oke, baik. Dari situ ya. Silakan kalian lanjutkan LKPD-nya ya, nanti setelah 15 menit presentasi masing-masing kelompok. Paham ya? Oke, silakan. Nanti diskusikan siapa yang akan jadi bicara atau maju semua juga boleh. Silakan. Yuk diskusi dengan temannya, kasih masukan. Ya, solusinya. Cara memecahkan masalah tersebut. Dosennya ngobrol aja nggak ada PBB. Dosennya ngobrol aja nggak ada PBB. Oke ya. Ya, tulis tadi benar dari yang paling penting.
Lanjutin. Gimana cara menyelesaikan soal naikin produksinya? Udah bunuh banyak. Tidak boros. Nomor selanjutnya. Iya, tahu Pak. Boleh, boleh. Kalau enggak itu 5R reduce, recycle dan lain-lain. Jadi kasih pendapat Pakis. Kado, pokoknya kado. Iya kan? Gak penting, tapi bener-bener kan deket. Dia orang tuanya mau deket. Ya tapi kalau gue juga gak penting, iya. Tapi ya udah berarti kayaknya ketinggalan gak sih? Tapi kata Bisa. papa berarti yang penting gak mendesak. Oh, mana? Semuanya udah dari awal. Coba lihat dari awal. Nomor 1. Terus Urusan masalah harus ini apa? Kelangkaan beras mengakibatkan naiknya harga beras di seluruh dunia sehingga mengancam terjadinya krisis pangan. Oke, boleh. Berikutnya. Oke. Oke, sip. Lanjut. Bisa gimana? Ada Mas? Iya, Hah? Bapak kalau contohnya gak penting tapi mendesak apa? Nggak penting tapi mendesak. Jadi dia itu nggak penting tapi ketika saat ini benar-benar dibutuhkan gitu loh. Paham maksudnya? Oh, Nah, ya, jadi mendesak itu harus Berarti sekarang, pas- nggak bisa ditunda gitu. iya kalau berarti pas dia mendesak jadi penting dong. Penting mendesak itu contohnya obat kan, penting. Kalau nggak itu mati. Tapi paham? Iya dong kalau nggak minum obat. Nah, kalau yang iya penting mendesak kan. Nah, tapi ini mendesak tapi nggak penting. Jadi nggak mengancam nyawa gitu loh. Paham ya? Coba cari yang bagus lah. Apa kira-kira? Iya, penting mendesak pertama kan. Oke. Oke, sip. Oke ya, nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Ya boleh semuanya maju nggak apa-apa. Ya.
Silakan, boleh maju semuanya, boleh. Silakan. Semua maju boleh nggak apa? Baik, bagus. Yuk. Silakan Didi, Andra. Tampil aja. Ya, boleh. Apa? Pencet. Taruh mana? Ya. Kok berdua doang? Oke, baik kan? Yang lain dengarkan, simak ya. Nanti boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan wabarakatuh. dari kelompok apa? Kami dari kelompok Subtropika kami dari kelompok Subtropika Ekonomi. Anggota kami Satyar Sawidi, Muhammad Arama Rashid, Muhammad Ahya Haridi, Fairuz Kistan, dan Arleandra Dican. Hari ini Tepuk tangan dong. dan di halaman pertama kita bisa lihat kami diberikan rumusan masalah. Rumusan masalah dari video yang tadi ditampilkan. Dari video tersebut kami mendapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang mendasari kelangkaan beras, dan yang kedua, mengapa kelangkaan beras dapat terjadi. Oke, bentar. Yang pertama apa tadi? Apa yang mendasari kelangkaan beras, Apa yang mendasari kelangkaan beras? Oke, sip. Kedua, dan kemudian mengapa kelangkaan beras terjadi. mengapa kelangkaan terjadi? Oke, bagus ya. Oke, paham ya? Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Next. Kalau yang kedua, setelah membaca teks PowerPoint yang kita diberikan dari guru kita mulai. Kita dengan mulai ada 2 tipe ekonomi klasik dan ekonomi modern. Ekonomi klasik ada 3: produksi, distribusi, dan konsumsi. Semuanya termasuk dengan hal-hal yang udah termasuk. Produksi adalah cara membuatnya, distribusi cara penyaluran, dan konsumsi cara pemakaian atau cara mencapai. Kalau ekonomi modern ada 3 pertanyaan: what, how, for whom. What itu berbicara apa yang akan dibuat. How, gimana cara membuat barang itu, dan for whom, untuk siapa barang itu tersebut. Dan kemudian di halaman ketiga kita diberikan pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan kelangkaan dengan menyusun skala prioritas. Nah, dari buku dan dari PowerPoint yang disediakan, skala prioritas itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dari yang intensitasnya, kemudian sifat, waktu, material, dan apakah butuh proses ekonomi maupun tidak. Untuk yang intensitas itu bisa dibagi 3, primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu yang sangat dibutuhkan, sekunder itu biasa aja, dan 3 itu cuma untuk kemewahan. Dan kemudian sifat ada jasmani dan rohani. Ada kebutuhan yang sifatnya untuk badaniah dan ada juga yang untuk kesehatan jiwa. Dan kemudian waktu. Kalau yang waktu itu dibutuhkannya kapan? Bisa sekarang, bisa nanti. Dan kemudian yang material itu ada nyata atau abstrak, dan kemudian apakah barang tersebut membutuhkan proses ekonomi, maksudnya ada transaksi jual beli atau ada pengorbanan, atau yang tidak membutuhkan proses ekonomi. Oke, baik. Keempat, kita akan menunjukkan cara mengatasi kelangkaan. 1. Mengontrol tingkat pertumbuhan. Mengontrol tingkat pertumbuhan rakyat. Iya. Ya. Satu lagi dari W ya, bersyukur yang kita udah sebenarnya punya. 3. Tidak boros dan mengutilisasikan SDA yang ada secara efisien dan tidak tereksploitasi. Keempat, melestarikan SDA dan merawat dengan 5R. Kelima, mengatur fluktuasi nilai harga, dan satu lagi kita bikin itu dengan membuat skala prioritas yang tadi udah dijelaskan, primer, sekunder, dan tersier. Dari semua itu kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang berlaku di seluruh dunia, dan salah satu masalah yang dihadapi adalah kelangkaan. Nah, kelangkaan tersebut didasari dari 3 pokok masalah ekonomi dari yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang modern dan klasik, dan kemudian kita semua belajar ekonomi untuk bagaimana cara kita mengupayakan menyelesaikan masalah kelangkaan yang ada di dunia. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga ilmunya bisa digunakan di lain waktu.
Sekian dari kami. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, disini dulu ya. Baik. Kita sudah sama-sama menyimak pemaparan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2, 3 ada tanggapan, pertanyaan atau apa? Kelompok 2 ada nggak? Nawara, Naija, Salwa, Sipa. Ada tanggapan? Benar nggak semua disampaikan atau apa-apa? Kok kurang pas gitu? Ya silakan Naija apa? Bagus. Oke, sip. Oke, kelompok 3 Kelompok dari satu belum tanya. kelompok kami. Kelompok satu Sila, belum lanjut. Saida ada tanggapan? Klub tropika. Kelompok 1. Bagus? Nggak ada? Bagus. Oke, sip. Silakan duduk kelompok 1 ya. Oke. Berarti aku Kita yang sambut ya berikutnya penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Silakan. Belum siap? Ya, silakan. Yuk, maju semua boleh. Iya, semua aja lah. Ya, maju semua nggak apa-apa. Oke, boleh silakan. Sakit lagi. Oke, yang lain simak ya, perhatikan. Nanti boleh bertanya atau lainnya ya, boleh bertanya. Gini aja dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan akan menjelaskan tentang kelangkaan. Iya, perkenalkan saya Syifa. Saya Nahiza. Saya Naura. Saya Salwa. Hati-hati. Pertama kami akan membahas rumusan masalah apa yang telah kami temukan dari video sebelumnya, yaitu kelangkaan beras yang menyebabkan harga beras di dunia meningkat. Nah, terus setelah tadi kita membaca PowerPoint-nya juga, kita sudah bisa membandingkan apa itu permasalahan pokok ekonomi modern dan klasik. Kalau ekonomi modern itu tadi yang ada 3 yaitu what, how, dan for whom. Ekonomi klasik itu ada masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan untuk menyusun skala prioritasnya itu, 1 itu penting mendesak. Yang kedua nggak penting mendesak. Yang 3 penting nggak mendesak. Dan yang keempat nggak penting tapi nggak mendesak. Terus setelah kami berdiskusi tentang kelangkaan dan cara untuk menyelesaikan masalah dari kelangkaan, kami mengambil contoh dari video tersebut karena video tersebut membahas tentang kelangkaan. Kalau biasanya katanya kebalik. Ada yang kebalik urutannya ya. Yaudah, nanti kita akan coba analisa baik. Ya, oke baik. Kita beri applause untuk kelompok 2. Terima kasih. Oke ya. Sudah menyampaikan hasil diskusinya baik. Berikutnya adalah ya dari kelompok 3, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3, kami perwakilan dari kelompok 3. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Syabrina Najila, saya Dokonita, dan Sabila Nandi. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kami melalui kegiatan mengamati video tentang kelangkaan. Kami dapatkan rumusan masalah dari video yang kami tonton tadi. Kelangkaan beras yang mengakibatkan naiknya harga beras di seluruh dunia sehingga mengancam terjadinya krisis pangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saida. Di halaman berikutnya kami dapat mempermasalah pokok ekonomi modern dan klasik. Ekonomi modern itu ada yang dibuat, what, bagaimana itu dibuat, how, untuk siapa dibuat, for who. Ekonomi klasik, distribusi, pembuatan barang, distribusi, penyaluran barang, konsumsi, penggunaan nilai barang. Kami dapat menyusun skala prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Berdiskusi tentang kelangkaan, kami dapat memecahkan masalah berkaitan dengan kelangkaan. Yang pertama, memfasilitasi atau memaksimalkan distribusi. Yang kedua, memproduksi barang yang sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, mengimpor barang dari luar negeri. Dan yang terakhir, menggunakan barang secukupnya dan tidak berlebihan. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kelompok 3 sudah presentasi. Silakan dari kelompok 1 ada tanggapan, pertanyaan, saran, kritik. Silakan. Dengerin ya dari kelompok 1. Silakan didapat, Dik. Penyampaiannya bagus. Oke. Jelas. Terima kasih. Oke, sip. Yang lain ada? Yang lain? Enggak ada. Dari kelompok 2 silakan tanggapannya. Tanggapan untuk kelompok 3. Bagus. Oke, sip. Silakan duduk. Oke, baik ya. Oke. Baik, anak sekalian, kita sudah sama-sama menyimak ya penjelasan pemaparan hasil diskusi kelompok 1, 2 dan 3. Oke, jadi bisa kita simpulkan nggak? Bisa disimpulkan? Kira-kira menurut ya kalian semua ya, permasalahan ya yang terjadi terkait kelangkaan beras tadi kelangkaan beras kan ya, kita di video awal ada video tentang kelangkaan beras terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara di dunia ini ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa masalahnya. 1 tadi kelompok 1 apa? Penyebab masalahnya apa? Tidak ya, eksportir tidak memenuhi daripada kuota beras. Oke, kelompok 2 apa tadi rumusan masalahnya? Oke, kelangkaan beras sehingga menyebabkan harga beras di dunia meningkat. Kelompok 3 kelangkaan beras yang menyebabkan naiknya harga beras sehingga menyebabkan krisis pangan. Itu ya rumusan masalah ya, terkait dengan kelangkaan beras. Sudah paham ya? Nah, dari permasalahan tadi ya kita bisa sama-sama ya menyimpulkan kira-kira solusi apa yang tepat ya kan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, coba dari kelompok 3 dulu deh. Solusinya apa tadi? Memaksimalkan distribusi ya, jadi penyaluran beras dioptimalkan, dimaksimalkan lagi sehingga bisa merata ke seluruh
jagung. Nah, jagung bisa ya. Itu juga termasuk karbohidrat kan. Kayak apalagi? Kentang, betul. Kentang juga bisa jadi sumber karbohidrat pengganti beras. Apalagi? Singkong, sagu, ya, ubi, dan tepung dan lain itu bisa menjadi bahan alternatif ketika terjadi kelangkaan beras. Ya, jadi tiap hari makannya jagung. Ya kan enak jagung, kasih susu, kasih jadinya apa? Oh jagung. Ya enak kan gitu. Oke. Bener kan? Ya. Kalau dari kelompok 1 solusinya apa? Tadi solusinya Solusi apa kalau mengatasi kelangkaan. jadi kita apa kan kalau itu dimulai dari diri sendiri tuh membuat skala prioritas. Oke, pertama katanya membuat skala Prioritas. diurutkan. Kira-kira yang penting banget apa? Ya. Kalau yang paling penting banget lakukan, yang nggak penting jangan. Sehingga mengurangi kelangkaan. Yang kedua apa? Kemudian kalau dari perspektif negara mungkin mengontrol tingkat pertumbuhan apa rakyatnya, pertumbuhan penduduk. Oke. Mengontrol atau merencanakan pertumbuhan penduduk bisa sehingga tidak membludak ya. Oke, apalagi? Kemudian melestarikan SDA yang sudah. Ya, melestarikan sumber daya alam yang ada. Caranya gimana melestarikan? Jadi kalau digunakan tidak dieksploitasi. Tidak berlebihan, penggunanya tidak berlebihan. Contohnya pakai bensin jangan kebanyakan gitu ya. Betul. Hemat listrik ya kan, hemat air dan lain-lain. Apalagi? Terus mengatur fluktuasi nilai harga. Jadi kalau misalnya barangnya langka, nanti harganya kan otomatis lebih makin mahal. Itu diatur jadi biar kebutuhan yang membutuhkan tuh berkurang gitu. Gimana maksudnya mengatur fluktuasi harga? Iya. Ini harganya diatur. Ya. Kayak ini tugas pemerintah, regulator ya. Pemerintah menerapkan HET, harga eceran tertinggi dan HET, harga eceran terendah. Itu tugas pemerintah sebagai Jadi harganya nggak kayak sekarang nih, ya. Beras harganya sangat tinggi, ya, sangat mahal, cabai mahal. Nah ini tugas pemerintah sebagai regulator. Apalagi? Bersyukur ya betul ya. Bersyukur. Syukuri apa yang ada, betul? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, alhamdulillah diskusi kita ya pada pagi hari ini terkait dengan kelangkaan sudah selesai. Harapannya apa? Anak-anak semua tadi bisa atau lebih paham tentang apa itu kelangkaan. Kemudian bagaimana sih cara solusi mengatasi kelangkaan. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut? Tidak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ini ada post test yang boleh dikerjakan semaksimal mungkin ya. Nanti ini individual ya. Nanti dikumpulkan Arham ya sebagai ketua kelas, oke? Boleh bantu bagikan Ham? Setiap orang satu. Oh iya dong, ini tambahan. Iya. Tenang aja ya. Jangan lupa tulis nama kelas, Naura nama sendiri ya, jangan nama teman. Kelasnya yang diisi, dijawab semaksimal mungkin. Ya, kenapa? Kelas, ya betul. Silakan ditulis ya. 10A atau 10B tulis. Ya. Yang Ikhwan berarti 10A, yang Akhwat 10B. Paham ya? Oke. Silakan. Waktunya ya kita maksimalkan. Iya benar-benar Pak.
Iya. 4B. 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 Kayaknya ya. Harga termurah, harga termahal dan harga termurah dikurangi. Number one is 113, 134. Apa posisi? 1M. Nah, tapi itu sudah dinaikkan oleh karena WH-nya potong ya? Halaman berapa? 7 ya? Nih. Ini Naura. Ini kelas. Ada atasnya? Bukan ada. Hmm? Ya, how begini? How kan? Bagaimana? Biaya peluang. Biaya peluang itu kan biaya yang tidak dipilih, yang paling besar tapi biaya yang tidak pilih tapi yang paling besar. Paham nggak? Biasanya ada ban. Tadi nggak ada. Ini. Eko harus bisa. Eko harus bisa. Belum
guru kelasnya lah yang tahu. Bapak mana tahu nilai akhirnya kan dia gabungin dari semester 1 UTS. Semester ini kenapa? UAS kali. Ya udah ada, lihat. Semua udah lihat kan? Yang akhir kenapa? Yang akhir bukan wali kelas masukin. Kan Bapak mau ngasih nilai doang. Enggak, Bapak ngasih nilai doang. Harian, UTS, UAS. Itu yang di rapor yang tahu guru kelas. Oh bisa lihat siapa aja yang ngasih tahu? Siapa? Pada ngasih tahu? Kok bisa tahu? Ayo nanti Bapak lihat coba ya. Tanya aja. Misalnya ya betul ya dari udah menjalankan tiba kan konsep tiba ya salah satunya itu how ini oke. Sampai sekarang udah masuk kepada ini dulu sih ya barang mewah sekarang terus naik ya sekunder jadi naik lagi jadi
Bisa. Ya. 1, 2. Nanti ya saat itu. Oke. Ya, tidak riba. Riba, riba juga enggak. Terus, iya, dia tidak melanggar capai malam. Ya. Kepemilikan. Hidup. Berdasarkan ini apa subjektivitas. Ya. Ya. Perwakilan. Oke, sudah ya. Ahmad, kalian? Itu 10B Ahmad nomor 3. Finish? Belum? Three minute again ya. Enggak. Iya benar. Udah kerjaan dulu. Udah sebisanya nggak apa-apa. I don't know. Finish? Okay, Arham, please collect. Okay, ya. Oke. Ya pegang. Oke, finish ya. Baik, anak-anak semua, kita sudah melakukan post test. Ya.
10 pilihan ganda 5 esai. Ya, gimana? Mudah-mudahan bisa semua ya, bagus ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup silakan mungkin dari masing-masing kelompok ada ya refleksi atau mungkin ada tanggapan atau kesimpulan yang ingin disampaikan terkait materi kelangkaan hari ini. Silakan dari kelompok 1, silakan. Oh ya, oke, boleh berdiri ya, silakan ya. Kita beri aplaus dulu dong. Ya. Satu lagi masalah kelangkaan yang ada di dunia itu masalah ekonomi maju. Jadi semua negara pasti ada yang namanya kelangkaan, dan kelangkaan itu kondisi ketika kebutuhan lebih banyak daripada penawaran atau kebutuhan lebih banyak dari persediaan yang ada. Itu adalah definisi dari kelangkaan. Masya Allah, luar biasa. Oke, sip. Oke ya. Baik, ada lagi? Oke, Arham silakan mau menyampaikan. Sudah mempelajari ekonomi ya. Dan mulai permasalahan. Ekonomi kan kegiatan sehari-harian untuk mengisi kebutuhan sehari-hari. Betul. Yaitu dan kegiatan itu terganggu dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah kurangnya persediaan dari permintaan. Lebih banyak permintaan, yaitu lebih banyak penduduk dan ya dari produksinya. Kelangkaan bisa ditanggung dengan membuatnya skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diterapkan. Baik, betul. Oke, luar biasa. Oke, sip. Ada lagi dari kelompok 2 mungkin ya, silakan. Kelompok 2 menyampaikan. Ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar tentang masalah pokok ekonomi. Itu ada yang klasik sama yang modern. Terus kita juga belajar apa aja sih yang menyebabkan masalah itu. Terus dan ada juga kita cara mengatasinya dengan membuat skala prioritas. Terus kita juga udah belajar buat mendiskusikan apa sih contoh kelangkaan yang udah terjadi di dunia ini gitu. Baik, betul, luar biasa. Tepuk tangan ya. Oke, kelompok 3 silakan. Jadi hari ini kita belajar ekonomi kan cara memenuhi kebutuhan hidup. Terus setiap kebutuhan pasti ada yang lebih, maksudnya barang yang diproduksi itu pasti nggak bisa memenuhi semua kebutuhan manusia. Terus cara kita memenuhi itu dengan melakukan skala prioritas. Terus kita juga udah ngerjain LKPD sama post test.